Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena sampai pada saat ini Engkau masih memimpin kami untuk mempelajari firman. Seri Revival Generasi Terakhir. Kiranya Engkau akan terus menyertai kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mengilhami hati kami masing-masing, mengajarkan kepada kami apa yang seharusnya kami pelajari, dan juga menanamkan dalam kehidupan kami tabiat-tabiat-Mu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biarlah kasih-Mu, biarlah kemuliaan-Mu akan menyembunyikan hamba di bawah kayu salib, sehingga biarlah Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan iman. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Kitab Wahyu menjelaskan bahwa ada kelompok 144.000 yang akan dimeteraikan pada dahi mereka. Dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Meterai dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan, namun itu bukanlah pengesahannya. Demikian dengan meterai Allah yang hidup. Kristuslah yang menjadi pengesahan bahwa kita telah diselamatkan. Namun bukti tersebut adalah mereka yang telah dimeteraikan oleh Allah. Kelompok 144.000. Artinya, tujuan Yesus terlahir di dunia ini haruslah terpenuhi. Matius 1 ayat 21 menjelaskan, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selama manusia belum terselamatkan dari dosa, maka tujuan Yesus belumlah terpenuhi. Dan kelompok 144.000 atau umat Allah di akhir zaman haruslah menjadi bukti nyata bahwa Yesus telah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudahkah kita terselamatkan dari dosa kita? Atau masihkah dosa menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk mengetahui hal tersebut, maka yang terlebih dahulu kita pelajari adalah mengerti apa itu dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum tak dapat menyelamatkan kita. Namun hukum menjadi cerminan bagi kita apakah maksud Allah dalam kehidupan umatnya melalui Yesus Kristus telah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi. Hukum hanya menunjukkan cacat tabiat kita sebagai umatnya. Namun kuasa penurutan terhadap hukum hanya didapatkan melalui betapa kasihnya kita kepada Dia yang telah lebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Penurutan terhadap hukum menjadi salah satu tanda pemeteraian umat Allah di akhir zaman atau kelompok 144.000 sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu, dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-17, amarah terbesar setan adalah bagi mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oleh karena Dia tahu jika umat-umat Allah di akhir zaman mampu atau dapat menuruti hukum-hukum Allah, maka Kristus akan menjadi pemenang seutuhnya dalam peperangan ini. Setan akan terus mengkaburkan pandangan umat Allah terhadap hukum tersebut. Mengatakan hukum Allah tak dapat dituruti. Mengatakan hukum Allah telah dipalangkan di kayu salib. Dan pun mengatakan hukum Allah tidak lagi relevan di zaman ini. Karena Dia sendiri tahu bahwa saat umat-umat Allah dimeteraikan pada dahi mereka, kelompok 144.000, generasi terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, telah menjadi bukti yang hidup bahwa dosa tidak lagi menjadi bagian bagi umat-umat Allah. Bahwa Kristus telah memenuhi tugasnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Saat itu terjadi, Dia menyadari bahwa waktunya di dunia ini telah selesai. Generasi terakhir yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali hanya akan terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kelompok yang lain adalah mereka yang berseru kepada gunung dan batu, runtuhlah menimpa kami karena kami tidak sanggup memandang Dia dalam kemuliaannya. Di mana posisi kita?
kelompok umat Allah yang telah diselamatkan dari dosa mereka, sehingga bersukaria saat bertemu dengan Allah yang kudus, yang memancarkan kemuliaannya di awan-awan, dan dosa tidak akan menjadi penghalang kita dengan dia? Ataukah kelompok yang masih tetap tinggal diam dalam dosa, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, sehingga akan mengalami siksaan saat melihat kemuliaannya karena dosa yang masih kita bawa dalam kehidupan kita? Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Karena itu Yesus pun mengatakan, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Namun kadangkala kita mengatakan, tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Benar. Namun saat kita menggunakan ketidaksempurnaan itu untuk melalaikan penurutan terhadap hukum Allah, maka kita sementara menghina pengorbanan Kristus di kayu salib, yang dengan kerinduan yang amat mendalam ingin menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Karena nyatanya, perjalanan kesempurnaan bukan atas usaha kita, namun karena dialah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Yudas 24 dan 25. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sampai selama-lamanya. Kesempurnaan yang akan kita miliki nantinya dalam penurutan hukum Allah bukan oleh karena kesanggupan kita, bukan oleh karena kemampuan kita, tapi dialah yang menuntun kita. Sama seperti waktu kita kecil, saat orang tua akan menuntun kita melewati sebuah perjalanan, dia akan memastikan bahwa jalan yang kita lewati tidak berduri dan tidak berbatu. Sehingga saat kita melewati jalan tersebut, mengikuti orang tua kita dari belakang, kita akan mencapai tujuan kita dengan selamat tanpa kekurangan. Demikian juga saat Tuhan menyiapkan jalan bagi kita, Dia telah mempersiapkan apa yang harus dan di mana yang harus kita lewati. Dia telah membersihkan setiap duri, Dia telah membersihkan setiap lubang, sehingga saat kita melewati jalan itu, kita akan sampai ke tempat tujuan. Dan jalan itu ada tertulis dalam firman-Nya, tertulis dalam perintah-perintahnya, tertulis dalam hukum-hukumnya. Namun kadangkala kita sebagai anak kecil, kita mau berjalan ke sana kemari, mencari jalan kita sendiri. Sehingga saat kita jatuh, kita menangis, dan kita terluka. Dan orang tua kita datang untuk mengangkat kita kembali, dan mengingatkan kita untuk berjalan sesuai dengan jalan yang telah Dia siapkan. Demikian juga kita sebagai manusia. Saat Allah telah menyiapkan jalannya, seperti apa yang tertulis dalam firman-Nya, seperti apa yang tertulis dalam hukumnya, kadangkala kita menggunakan pemikiran kita untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, tanpa memperdulikan apa yang tertulis dalam hukum-hukumnya. Saat ini, saat Allah sementara mempersiapkan umat Allah di akhir zaman, kelompok 144.000 yang akan dimeteraikan di dahi mereka, yang akan terbukti telah memenangkan pertarungan melawan dosa, Allah rindu pun mempersiapkan kita semua untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, untuk dimeteraikan, untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Maukah kita menuruti hukum-hukumnya, mengikuti akan perintahnya, bukan karena supaya kita diselamatkan, namun karena Dia yang telah datang menyelamatkan kita, sehingga semua maksudnya terpenuhi dalam kehidupan kita. Jika ini menjadi kerinduan kita bersama untuk menuruti hukum-hukumnya, izinkan saya berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada, dan Anda pun boleh mendoakan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sementara bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umat-Mu, Allah yang sementara bekerja untuk memeteraikan umat-umat-Mu di akhir zaman, agar maksud Allah melalui Yesus Kristus terpenuhi
dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Bahwa dosa tidak akan lagi menjadi bagian kami, bahwa penurutan terhadap hukum Allah akan menjadi bagian kami, karena kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari, kadangkala kami gagal, kadang kami mau berjalan sendiri sesuai dengan keinginan kami. Kadangkala kami mencoba menafsirkan firman-Mu melalui kehendak kami. Tuhan, saat ini kami mau memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, mengikuti apapun yang tertulis dalam kitab-Mu, mengikuti apapun yang Engkau perintahkan dalam firman-Mu, sehingga pada saatnya nanti kami kedapatan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk menjadi generasi terakhir yang akan berdiri dan mengatakan, inilah Allah kita yang nanti-nantikan. Saat inilah kami akan diselamatkan. Tuhan, tolong kami. Kami tidak berdaya. Hanya oleh kuasa-Mu lah kami akan dimampukan. Hanya oleh cinta-Mu lah kami akan mendapatkan kesempatan untuk mencintai Engkau dan menuruti perintah-perintah-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi setiap pribadi yang mendengarkan pekabaran ini. Tuhan, dalam situasi dan keadaan yang tidak menentu, dalam waktu yang dekat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saat peristiwa-peristiwa nubuatan sementara berlangsung, kami rindu untuk sama-sama kami dipersiapkan. Karena itu, biarlah penyertaan surga akan menjadi bagian setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan yang rindu untuk terus mempelajari firman-Mu, sehingga kami semua saatnya nanti akan dilayakkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Biarlah berkat-berkat surga akan selalu melimpah bagi kehidupan umat-umat-Mu, mulai daripada saat ini sampai di mana Engkau datang kali yang kedua. Karena kami berdoa dengan penuh iman di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.